Shop, biasanya saat memasak, garam tuh digunakan secukupnya untuk memberikan rasa asin yang pas ya. Nah, tapi ada loh kuliner yang menggunakan garam bukan sebagai bumbu, tapi untuk memasak atau mematangkan makanan. Inilah salt baked crab. Kuliner ini banyak dijajakan di kedai kaki lima di Kuala Lumpur Shop. Sama seperti namanya, untuk memasak kepiting hanya dibutuhkan garam yang sangat banyak. Garam dipanaskan dalam wajan, lalu kepiting dimasukkan dan dikubur dalam garam sampai berubah warna dan matang. Wah, kayaknya enak nih Shop. Shop, sebagai bahan untuk memasak sehari-hari, garam tuh termasuk mudah didapatkan ya, dan harganya pun terjangkau. Nah, tapi tahu nggak Shop, ada beberapa jenis garam langka yang harganya fantastis. Ada pula beberapa fakta menarik tentang garam. Bali bahkan menjadi salah satu penghasil garam termahal di dunia loh Shop. Oh iya, ada juga danau garam yang jadi incaran para turis di Mesir. Shop, tak banyak orang tahu kalau garam yang diproduksi para petani di Selat Bali merupakan garam berkualitas sangat tinggi, bahkan bisa jadi salah satu yang termahal di dunia. Bentuk garamnya pun terbilang unik loh Shop, yakni piramid. Faktor geografis dan air laut di wilayah tersebut membuat garam di Selat Bali dihasilkan dengan kualitas premium. Garam-garam ini biasa dipakai untuk sejumlah restoran-restoran mahal di dunia Shop. Uniknya, garam ini cuma ada di Bali. Di seluruh dunia, yang bisa produksi bentuk piramid garam itu cuma di Bali dan Cyprus. Tapi, di Cyprus tuh nggak sebesar dan serapi Bali punya Shop. Soal rasa, bisa dikatakan hampir sama kalau menurut orang awam sih ya. Namun, karena kualitasnya yang sangat premium, garam dari Selat Bali ini paling dicari oleh para chef di restoran atau hotel elit loh. Mantep ya! Saking premiumnya, untuk setiap 100 gram dibanderol dengan harga Rp120.000. Selain para koki, garam mahal asal Bali ini juga dicari para penggila kuliner di seluruh dunia. Pertama, ada Kenyan River Red Salt, yaitu jenis garam unik yang hanya ditemukan dan diproduksi di benua Afrika, tepatnya di Kenya. Garam yang juga dikenal dengan nama Chumvi ya Kienyeji ini terbuat dari alang-alang sungai yang tumbuh di sepanjang sungai Kenya, tepatnya di sungai Nzoia. Garam ini dulunya ditemukan pertama kali pada abad ke-17 oleh orang-orang Bukusu ketika mereka bermigrasi dari daerah sungai Kongo. Keunikan garam ini adalah terletak dari cara pembuatannya Shop. Pertama-tama, alang-alang yang harus dikumpulkan adalah alang-alang sungai yang matang. Di antaranya adalah alang-alang yang tingginya mencapai setinggi 2 meter dan bunga di bagian atasnya tuh nggak layu dan hampir kering Shop. Kalau kurang dari itu, maka konsentrasi garam akan terlalu rendah. Cara memotong alang-alangnya pun nggak boleh sembarangan Shop. Alang-alang nggak boleh dipotong terlalu dekat dengan akar, apalagi sampai dicabut. Ini agar alang-alang dapat tumbuh kembali lebih cepat dan akar dapat terus menyebar ke batuan lain. Alang-alang harus dikeringkan selama kurang lebih 4 hari. Selanjutnya, alang-alang dibakar untuk mendapatkan abu. Abu yang terbakar kemudian ditempatkan di sebuah pot besar yang memiliki lubang drainase di dalamnya agar air perlahan-lahan dapat jatuh ke pot di bawahnya. Berikutnya, larutan hasil dari penyaringan dibiarkan mendidih sampai cairan menguap Shop dan menghasilkan pasta asin basah. Pasta basah ini kemudian dikemas ke dalam daun pisang dan dikeringkan kembali. Setelah 3 jam, garam dari alang-alang pun jadi. Garam bulu sungai ini memiliki harga hampir 22 kali lipat dari harga garam laut normal di pedesaan Kenya. 1 sendok makan garam bulu sungai berharga sekitar $1, sedangkan garam laut normal hanya berharga 4 sen untuk penduduk setempat. Oleh karena itu, garam jenis ini dianggap sebagai salah satu garam termahal di dunia. Rasa dari garam jenis ini memiliki keunikan Shop. Di antaranya adalah rasa asinnya sangat kuat, sehingga tak butuh banyak dalam penggunaannya. Selain itu, teksturnya tuh halus dan mudah larut. Garam jenis ini mempunyai cita rasa seperti umami yang berasal dari Jepang.
Namun secara kandungannya, garam jenis ini mengandung kalium klorida dan bukan natrium klorida dari garam laut biasa. Asin Tibuok adalah garam laut asal Filipina yang langka dari orang Boholano yang terbuat dari penyaringan air laut melalui abu. Asin Tibuok memiliki rasa yang tajam dengan sedikit aroma asap atau smoky shock. Boholano asin Tibuok dibuat dengan cara merendam sabut kelapa selama beberapa bulan di lubang khusus yang diisi dengan air laut. Sabut kelapa ini kemudian dipotong kecil-kecil dan dikeringkan selama beberapa hari syop. Selanjutnya, sabut kelapa dibakar dalam tumpukan selama kurang lebih 1 minggu hingga berubah menjadi abu. Abu ini yang juga disebut gasang, kemudian dikumpulkan di dalam alat penyaringan bambu berbentuk corong. Selanjutnya nih Sob, air laut dituangkan ke dalam abu yang bisa memisahkan garam dari abu. Proses ini menghasilkan air garam yang dikenal sebagai tasik yang selanjutnya dikumpulkan ke dalam batang kelapa berlubang di bawahnya. Proses selanjutnya adalah tasik dituangkan ke dalam pot tanah liat khusus dan direbus selama beberapa jam di tungku. Dalam proses ini, air laut terus diisi ke dalam pot, hingga akhirnya pot retak dan menghasilkan garam yang padat. Karena bentuknya mirip telur yang besar, garam ini juga dikenal dengan nama Filipino Dinosaur Egg atau telur dinosaurus Filipina. Namun saat ini, tradisi pembuatan asin Tibuok hampir punah Sob, karena kesulitan dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Garam yang dikenal dengan nama Jugyom ini dinobatkan sebagai garam termahal di dunia. Garam bambu ini harganya sekitar $100 atau sekitar 1,5 juta rupiah per 250 gram. Salah satu faktor yang buat harganya mahal adalah soal proses pembuatannya yang rumit dan panjang. Garam Korea dibuat dengan mengisi silinder bambu dengan garam laut. Tabung bambu berisi garam ini kemudian ditutup dengan tanah liat dan dibakar selama 12 hingga 14 jam di suhu 800 derajat Celcius. Proses pembakarannya juga masih tradisional Sob, dengan menggunakan kayu bakar. Nggak cuma sekali, proses pembakaran ini diulang hingga 9 kali. Proses pembanggangan sebanyak 9 kali ini bertujuan untuk memasukkan banyak mineral dalam bambu ke garam. Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk menyaring lebih banyak kotoran. Setelah melalui proses pembakaran, garam yang berwarna putih pun berubah menjadi ungu kehitaman. Bongkahan garam ini lalu dihancurkan perlahan dengan tangan. Proses panjang inilah yang membuat garam bambu Korea selain jadi garam termahal dunia, juga jadi garam paling murni di dunia. Proses pembuatan garam ini sendiri setidaknya membutuhkan waktu selama 40 sampai 50 hari Sob. Dulu, garam bambu hanya digunakan untuk pengobatan tradisional karena memiliki kandungan nutrisi penting seperti zat besi, kalsium, dan potasium. Namun, kini garam bambu banyak yang digunakan untuk bumbu masak, pasta gigi, sabun mandi, dan lain sebagainya. Makanan India tak lengkap tanpa tambahan garam kalanamak atau garam hitam. Selain digunakan dalam masakan, garam hitam juga dijadikan penambah rasa pada beberapa minuman di India Sob. Selain aromanya yang khas, rasa garam kalanamak juga gurih seperti kuning telur rebus. Dibutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk membuat kalanamak. Kalanamak dibuat dengan cara memanaskan halit atau garam yang diperoleh dari tambang garam di beberapa negara bagian India Utara dan Pakistan. Garam ini dipanaskan dalam kendi tanah liat bersama buah amla dan haritaki atau buah maja keling. Kedua tanaman ini akan membuat garam hitam lebih beraroma. Proses pemanasan berlangsung selama berjam-jam hingga garam berubah warna menjadi hitam keunguan.